Halo, salam jumpa sahabat Jawa Timur. Kita kembali menyimak program Jatim News Today untuk update COVID-19 untuk edisi hari ini Selasa 13 Juli 2021. Bersama saya Ilham Dianta. Ya, laporan atau informasi terkait dengan update COVID-19 ini nanti bisa Anda simak, juga disiarkan secara serentak di jaringan Radio Jawa Timur. Di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, RSP Radio Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, informasi pertama saya coba buka dari catatan Nabila Khansa Suara Sidoarjo. Hari ini berbagai informasi memaksimalkan pembatasan dalam PPKM darurat. Polda Jatim lakukan penutupan beberapa exit tol di Jawa Timur. Selengkapnya, Khansa silakan. Ya sahabat, memaksimalkan upaya mengurangi mobilitas warga, mulai Senin kemarin, pintu tol eksit Sidoarjo ditutup total, terutama yang dari arah Surabaya. Penutupan pintu tol Sidoarjo ini dilakukan selama 24 jam. Penutupan ini untuk membatasi volume mobilitas warga dari Surabaya ke arah Sidoarjo via tol. AKBP Dwi Sumrahadi Rakmanto, Kasat PJR Jatim, saat diumumkan kemarin bilang semua kendaraan dari Surabaya yang ke arah Sidoarjo lewat tol diarahkan keluar di eksit tol Tanggulangin. Untuk jalur arteri, penutupan juga dilakukan di Kecamatan Waru. Penutupan juga dilakukan di beberapa eksit tol wilayah Malang, seperti eksit tol Lawang, Pakis, Kedung Kandang, dan Madiopuro. Yang telah dibuka adalah eksit tol Singosari. Penutupan eksit tol beberapa wilayah ini menurut AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto dilakukan selama status PPKM darurat berlaku. Saya Nabila Khansa, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo berbagi kabar memaksimalkan pembatasan dalam PPKM darurat. Polda Jatim melakukan penutupan beberapa exit tol di Jawa Timur. Sahabat Jawa Timur, saya coba geser ke Persada FM, ada Risma Erina. Hari ini berbagi kabar PPKM darurat masa pengenalan lingkungan sekolah SMA atau SMK di Blitar dilakukan secara daring. Selengkapnya Risma Erina, silakan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Blitar Raya Ramli mengatakan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ajaran baru 2020-2021 di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar dilakukan secara daring. Hal ini dilakukan karena saat ini masih diberlakukan PPKM darurat. Yang menjelaskan sesuai dengan rencana awal, kegiatan upacara pembukaan MPLS jenjang SMA SMK di Blitar Raya dimulai tanggal 12 Juli 2021. Berhubung situasi belum memungkinkan, ditambah lagi ada penerapan PPKM darurat Jawa Bali, akhirnya MPLS dilaksanakan secara virtual. Secara teknis, pelaksanaannya dipandu oleh Bapak Ibu guru masing-masing di lembaga sekolah, di mana nantinya setiap siswa akan melaksanakan MPLS daring dari rumah dan prosesinya mengikuti himbauan dari wali kelas. Walaupun MPLS dilakukan secara daring ataupun virtual, Ramli berharap para peserta didik tetap semangat belajar di tengah pandemi COVID-19. Ia juga meminta siswa-siswi terus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengendalian virus corona. Ramli menambahkan hingga kini pemerintah daerah, baik kabupaten atau kota Blitar, ini belum memiliki wacana untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada masa PPKM darurat. Demikian saya Risma Erina dari LPPL, Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, Risma Erina berbagi kabar PPKM darurat masa pengenalan lingkungan sekolah SMA dan SMK di Blitar dilakukan secara daring. Sahabat Jawa Timur, saya coba gali informasi lainnya, kali ini dari Kevin Chandra Sora Gresik. Berbagi kabar Satlantas Polres Gresik beri edukasi ke masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat. Selengkapnya Kevin Chandra, silakan. Satlantas Polres Gresik kembali menggelar teatrikal untuk mengedukasi masyarakat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dengan menghadirkan sosok hantu. Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Gresik AKP Yanto Mulyanto dilakukan di dua titik, yaitu Simpang Empat Sidomoro di Jalan Kartendula Sim dan Jalan Paliman Sudirman. Kanit Turjawali Satlantas Polres Gresik Ibtu Darwoyo meminta para masyarakat tidak keluar rumah selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Hal ini dikarenakan penyebaran COVID-19 masih mengalami
mengalami kenaikan kasus. Kasal Lantas Polres Gresik AKP Yanto Mulyanto mengatakan teatrikal ini untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya virus COVID-19. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama menjaga diri serta menjaga keluarga dan orang-orang tercinta selama di rumah. Penyekatan dilakukan oleh Salantas Polres Gresik bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat. Tujuannya membatasi aktivitas masyarakat agar tidak keluar dan berkerumun selama PPKM darurat. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, Kevin Chandra dari Suara Gresik berbagi kabar Satlantas Polres Gresik beri edukasi ke masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat. Baik, sahabat Jawa Timur, ada 3 informasi lainnya yang coba ingin kami bagikan juga untuk Anda semua. 2 di antaranya dari Mahardika Blitar. Yang pertama dari Afik Rahardian, berbagi kabar vaksinasi 12 plus berlangsung di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Dosis pertama menyasar 114 remaja. Selengkapnya Afik Rahardian, silakan. Setelah melaksanakan vaksinasi untuk lansia dan masyarakat umum 18+, pemerintah Kota Blitar mulai melaksanakan vaksinasi 12+ yang menyasar masyarakat yang berusia 12 hingga 17 tahun. Salah satu fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi COVID-19 12+ adalah UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo yang telah melaksanakan vaksinasi 12+ sejak 5 Juli 2021 lalu. Wisma Yuniar, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo menjelaskan, hingga saat ini pelaksanaan vaksinasi usia 12 tahun ke atas di wilayahnya telah menyasar sebanyak 114 remaja dan berjalan dengan lancar. Para penerima vaksin ini datang ke Puskesmas Sukorejo dengan didampingi oleh orang tua dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Sebelumnya, para penerima vaksin terlebih dulu melakukan pendaftaran melalui jalur online yang disediakan Puskesmas Sukorejo. Bisma mengaku warga sangat antusias dengan vaksinasi 12+. Hal ini bisa dilihat dari penuhnya kuota vaksinasi hanya dalam waktu kurang dari 3 jam sejak dibuka secara online. Vaksinasi 12+ di UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo dosis pertama telah dilaksanakan pada 5 Juli dengan 31 sasaran, 6 Juli dengan 34 sasaran, dan 7 Juli dengan 49 sasaran, dan akan menerima dosis kedua 14 hari mendatang. Banyak yang 12 sampai 18 itu kira-kira banyak, lebih banyak daripada yang usia pralansia. Setengah jam itu 200 dosis sudah habis. Saat disinggung mengenai pendaftaran vaksinasi 12+ selanjutnya, Bisma mengaku masih menunggu instruksi dari Dinas Kesehatan Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, ada Afik Rahardian dari Mahardika FM membawa kabar vaksinasi 12+ berlangsung di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Dosis pertama menyasar 114 remaja. Sahabat, masih dari Mahardika FM, ada Surya Muhammad berbagi kabar masuk zona oranye dan kuning. 4 kelurahan di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar mendapatkan bantuan BKO dari Yon Zipur, Malang. Selengkapnya, Surya, silakan. Sebagai tindak lanjut Fitcon rapat koordinasi pembatasan mobilitas selama PPKM darurat se-Jawa Bali di ISC Minggu 11 Juli 2021, 4 kelurahan di wilayah Kecamatan Kepanjen Kidul mendapatkan bantuan pengamanan dari Bawah Kendali Operasi atau BKO TNI. Hal ini dilakukan sebagai penguatan dan penggalaan kembali testing, tracing, dan treatment atau 3T serta protokol kesehatan COVID-19. Parminto, Camat Kepanjen Kidul saat dikonfirmasi Baipun, Senin 12 Juli 2021 mengatakan penguatan patroli wilayah ini untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan selama PPKM darurat, diantaranya memastikan jam malam berlaku. Parminto menambahkan, anggota BKO ini langsung terjun ke kelurahan yang masuk zona kuning dan oranye guna melakukan penguatan dengan tindakan konkret. Salah satu diantaranya melaksanakan penyemprotan di lingkungan. Kalau tindak lanjut Fitcom kemarin itu kan kegiatan-kegiatan dalam penanganan PPKM darurat sudah lakukan. 1, fokusnya penguatan lagi patroli wilayah yang kalau sana Kepanjen gitu itu lakukan Jumat dan Sabtu, jadi Jumat malam dan Sabtu malam Minggu. Itu untuk memastikan kembali tempat-tempat usaha ekonomi masyarakat yang setelah jam 8 harus tutup. Yang kedua, dengan adanya teman-teman di BKO dari Tentara Yonib Sipur itu di 5 kelurahan untuk penguatan karena kondisi yang lebih banyak kasusnya itu rutin, artinya 3
tidak lewat camat, udah langsung. Misalnya ini tadi di Kauman sama Anjenlor, penyemprotan. Sementara itu, Jumono Lurah Bendo saat dikonfirmasi bayi pun menambahkan pihaknya merasa sangat terbantu dengan hadirnya 4 personil BKO dari Yonzipur Malang ini yang dijadwalkan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Para personil BKO ini akan siaga di kantor kelurahan 24 jam untuk membantu Satgas Kelurahan Bendo, diantaranya melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan, memberikan sosialisasi prokes ke masyarakat, pembagian gizi, dan kegiatan yang lain. Karena kita ditetapkan sebagai wilayah yang darurat PPKM level 4, akhirnya kita mendapat BKO. Pertama dapat 5 orang, kebetulan 1 orang diambil alih ke satuannya, sekarang tinggal 4 orang. Alhamdulillah kami betul-betul merasa terbantukan karena mereka bantu nyemprot keliling, juga bantu menjaga masyarakat saat pendropingan vitamin, bantuan permakanan. Untuk diketahui di Kecamatan Kepanjen Kidul ada 4 kelurahan yang mendapatkan bantuan BKO, diantaranya Kelurahan Bendo, Kauman, Sentul, dan Kelurahan Kepanjen Kidul. Surya Muhammad, Mahardika FM. Oke, baru saja kita simak informasi dari Surya Muhammad dari Mardika FM, sahabat Jawa Timur, membawa kabar masuk zona oranye dan kuning. 4 kelurahan di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar mendapat bantuan BKO dari Yonzipur Malang. Baik, untuk selanjutnya ada Amanda dari Suara Madiun. Berbagi kabar peringati Hari Adiaksa ke-61 Kejaksaan Negeri Kota Madiun, gelar vaksinasi untuk masyarakat umum. Selengkapnya, Amanda, silakan. Sahabat Jatim News Today, peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-61 dan HUTI AD ke-21 pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Kejaksaan Negeri Kota Madiun menggelar vaksinasi bagi masyarakat yang ada di sekitar kantor Kajari. Pelaksanaan vaksinasi digelar pada Selasa 13 Juli 2021 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun dan RSUD Kota Madiun. Vaksinasi tersebut mendapatkan apresiasi dari Pemkot Madiun. Hal itu seperti yang dikatakan Wakil Wali Kota Madiun, Indaraya Ayumiko Saputri. Lebih lanjut, dirinya menyebut Pemkot terus bersinergi dengan stakeholder terkait untuk percepatan vaksinasi di Kota Madiun. Saat ini total masyarakat kota yang telah divaksinasi mencapai 46%. Sementara itu, Kepala Kajari Kota Madiun, Suherlan mengatakan, memang saat ini pihaknya tengah aktif bekerja sama dengan Pemkot untuk melakukan percepatan vaksinasi dengan menyasar masyarakat. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Amanda, Suara Madiun, berbagi kabar peringati Hari Adiaksa ke-61 Kejaksaan Negeri Kota Madiun gelar vaksinasi untuk masyarakat umum. Sahabat Jawa Timur, demikian untuk Jatim News Today edisi hari Selasa 13 Juli 2021. Terima kasih untuk sahabat-sahabat dari Radio Persada Kabupaten Blitar, RSP, Radio Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo, terima kasih. Selamat berkarya dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.